Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliq, Al-Musawwir, Al-Mudabbir, Al-Hakim. Di pagi hari yang penuh berkah ini, pekan ketiga Zulhijjah 1447 Hijriah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa hadir di majelis yang penuh berkah ini. Majelis yang menjadikan pelipat gandaan keberkahan dumateng kula panjenengan sami bersebab yang pertama adalah sebab tempatnya, karena ini adalah rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersebab majelisnya, karena kita sedang berada di Raudhah min Riyadil Jannah atau kebun-kebun surga. Dan tentu saja yang ketiga, bersebab insya Allah kita oleh Allah Subhanahu wa taala dibersamakan dengan hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersamai kita di dunia hatal jannah insyaallah. Salawat salam semoga senantiasa teritikad bil qalbi wa qawlu bil lisan wal af'alu bil arkan ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna, yang kita senantiasa berharap dan berhajat agar kiranya apa yang kita lakukan menjadi penjemput syafaatul uzma saking Kanjeng Nabi ingkang dipun paringaken dhumateng kula panjenengan sami kelak wonten yaumil hisab. Kita semua adalah umat yang insya Allah kita berharap mendapat bagian syafaatul uzma biidznillah, syafaat teragung, syafaat terbesar atas izin Allah. Bunda yang dirahmati Allah, pagi hari yang penuh berkah ini bahasan kita, karena sejak hari Senin kemarin tanggal 1 kemarin jamaah haji sudah mulai mendarat di Bandara Soekarno-Hatta untuk embarkasi Jakarta, kalau tidak salah Jakarta Utara itu sudah mulai kondur kembali dari proses ibadah yang sejatinya ibadahnya tidak panjang, tetapi menjadi panjang karena regulasi penerbangan, penginapan dan lain-lain. Sehingga ibadah haji yang harusnya bisa dilakukan cukup 6 hari itu bisa menjadi 40 hari karena regulasi transportasi, regulasi akomodasi dan lain-lain. Karena sejatinya jamaah haji itu cukup diawali di tanggal 8 kita bergerak menuju ke Tarwiyah, ke Mina untuk melakukan Tarwiyah, hukumnya sunnah muakkadah. Tanggal 9 puncak haji, wukuf di Padang Arafah, 9 malam bergerak untuk mabit di Muzdalifah sambil ngumpulin senjata berupa 70 kerikil bagi yang nafar sani atau 49 kerikil bagi yang nafar awal. Sebada subuh bergerak melakukan pertempuran secara simbolis di Jamarat, ya, melakukan jumroh namanya jumroh Aqabah.
Tanggal 10 itu pula dialirkan darah hadyu atau binatang-binatang yang menjadi dam bagi para jamaah haji tamattu maupun qiron disembelih di Mina. Makanya Mina itu terkenal sebagai tempat pertempuran dan dialirkannya darah. Pertempuran maksudnya simbol kita dengan setan untuk terus bermusuhan sampai hari kiamat dengan melemparnya menggunakan batu-batu atau kerikil-kerikil kecil. Sebab itu biasanya jamaah haji akan melakukan tawaf ifadah menuju ke Makkah, diakhiri dengan sa'i haji bagi yang belum. Setelah itu tanggal 11-12 menginap atau mabit di Mina bagi yang nafar awal, 12 sebelum maghrib sudah harus keluar dari Mina, atau sampai tanggal 13 bagi yang nafar sani atau nafar akhir. Ditutup dengan tawaf wada ketika meninggalkan kota Mekah. Artinya ibadah haji itu tidak panjang, sejatinya cukup 6 hari selesai. Tetapi karena regulasi penerbangan, akomodasi ya dan lain-lain sehingga menjadi sangat panjang, bisa 40 harian bagi jamaah haji reguler. Hari Senin kemarin beberapa atau sudah ratusan jamaah haji atau bahkan ribuan sampai hari ini sudah kembali ke tanah air, yang tentu saja kita harapkan kita pun ikut berdoa, kita pun ikut memunajatkan karena kita juga berkepentingan. Kita hidup di atas bumi Allah itu berkepentingan agar orang-orang yang hidup di atas bumi Allah semakin banyak atau semakin bertambah orang-orang baiknya. Kita berkepentingan di atas bumi ini bertambah banyak orang-orang yang mendapat hidayah. Maka orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dari manapun negaranya, bahkan bukan hanya dari Indonesia, kita doakan sebada pulang membawa gelar haji mabrur. Tetapi, nah ini ada tetapinya, itu bukan semata hanya menjadi gelar yang disematkan oleh masing-masing kita. Karena sejatinya kemabruran itu yang mengetahui adalah Allah, dan kita diberi oleh Allah sensor untuk bisa merasakan. Mabrur itu berarti haji yang diterima, bukan haji yang sah, atau bukan semata hajinya sah. Kalau haji sah itu syarat dan rukunnya terpenuhi. Rukun haji dari mulai ihram, tawaf haji, sa'i haji, tawaf ifadah maksudnya, sa'i haji, wukuf, dilakukan dengan tertib, itu rukun. Wajib itu berarti ihramnya di tempat miqat, tidak sebelum atau setelah. Melempar kerikil untuk sa'i di jumrah, di jamarat, itu wajib. Mabit di Mina itu wajib. Jadi kalau syarat atau rukun dan syaratnya, wajibnya udah dipenuhi, sah hajinya. Tapi hajinya sah belum tentu diterima. Ini yang menjadi catatan. Panjenengan kula sami sholat itu setiap hari dari mulai subuh sampai isya, insya Allah sah, karena syarat dan rukunnya dipenuhi. Syarat sholatnya kita penuhi, dan syarat sahnya sholat itu tidak ada kata khusyuk. Tetapi syarat diterimanya sholat harus khusyuk. Artinya antara syarat sah dengan syarat diterima ini menjadi dua hal yang harus kita perhatikan. Sehingga setiap kali ibadah kita tidak mencukupkan diri dengan sah secara fikih, tapi lebih dari itu diterima oleh Allah. Dan bukti diterima itu pasti ada efek sebada ibadah. Jadi panjenengan kula sami bisa merasakan ibadah kita itu diterima oleh Allah atau tidak dari perubahan yang terjadi pada diri kita. Contoh sederhana ini, dan ini selalu saya ulang-ulang atau sering saya ulang-ulang. Ketika Allah berbicara tentang ibadah mahdhah yang paling rutin panjenengan lakukan adalah sholat.
Dan Allah menyampaikan di dalam surah Al-Ankabut ayat 45 tentang salat ini dengan kalimat innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu manakala dia ditegakkan, maka dia pasti akan menjadi junah, perisai, pencegah. Menjadi pencegah sang musolli atau pelaku salat itu dari kekejian dan kemungkaran. Maka kalau orang salat, sebada salat kemudian ghibah, sebada salat kemudian muncul ujub, sebada salat kemudian sum'ah, itu sudah menunjukkan bahwa salatnya bukan salat yang diterima. Kenapa? Karena salat itu kalau dilakukan dengan baik benar diterima, maka wujud dari salatnya akan menjadi pencegah dia melakukan kekejian dan kemungkaran. Clear ya Bu? Halo Bu? Ngobrolnya mangke mawon ngobrolnya. Kan ngajinya tidak lama, setelah ini kita bisa ngobrol, jenengan bisa ngobrol. Para bunda yang dirahmati Allah, jadi sekali lagi efek haji itu juga begitu, efek semua ibadah, efek semua ibadah. Maka hari ini saya akan memulai dari filosofi syariat tentang ibadah, agar supaya panjenengan kula sami ketika melihat ibadah itu tidak salah penilaian, dan semoga kita termasuk yang tidak salah menilai ibadah. Contohnya begini Bu, kalau ada pertanyaan, Bu, untuk apa sih manusia dicipta? Untuk ibadah Bu ya. Kira-kira ketika kemudian panjenengan menjawab untuk ibadah, itu yang kerasa ringan atau beban? Secara umum manusia ketika ditanya hidup itu untuk apa sih? Untuk ibadah. Itu yang kerasa ringan atau beban? Beban. Ini jawaban jujur kita Bu ya. Beban. Oh berarti cara pandangnya harus dilurusin, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan panjenengan dan saya dalam rangka ibadah itu bukan beban. Oh cara pandangnya berarti yang pertama, Bun, kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tidak ada menjadi ada. Gini betul? Dari tidak ada menjadi ada. Sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada itu merupakan anugerah atau kutukan Bu? Anugerah. Awalnya nggak ada menjadi ada. Awalnya nggak dianggap siapa-siapa menjadi dianggap. Allah itu menciptakan panjenengan dan saya, diciptakan saja itu sudah anugerah. Dari tidak ada menjadi ada. Apa buktinya anugerah? Banyak pasangan-pasangan suami istri yang berharap mereka punya anak. Benar Bu? Artinya hadirnya anak, munculnya anak, diciptakannya anak dalam kehidupan berumah tangga, itu kutukan atau anugerah? Anugerah. Ini kita pegang dulu. Jenengan dan saya itu muncul di bumi itu bagian dari anugerah. Satu. Yang kedua, panjenengan dan saya muncul di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama itu nggak dalam rangka ibadah Bu. Makanya kenapa bayi yang lahir kemudian meninggal belum ibadah sama sekali masuk neraka atau betul? Enggak masuk neraka. Kenapa? Karena taklif ibadah belum diberikan pada dia. Taklif ibadah itu baru diberikan sebada balik. Jadi kapan hari saya ditanya oleh seorang mahasiswi via WA itu ya, karena kegalauan dan kegelisahannya, dia bertanya karena dia sedang cenderung lebih suka atau cenderung lebih bisa menerima ajaran dari agama lain. Yang dia WA-kan kepada kami waktu itu, coba Pak Hatta tunjukkan pada saya tentang konsep keselamatan dalam Islam. Apakah semua manusia bisa masuk surga Allah dalam Islam? Saya sampaikan salah satunya begini, karena saya tahu kecenderungannya pada agama tertentu, agama X. Dan saya tahu konsep keselamatan dalam agama X itu yang menjadikan dia terpikat. Saya sampaikan begini, semua manusia yang lahir, itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci.
Tidak peduli siapapun bapak atau ibunya, tidak peduli siapapun kakek dan buyutnya, dia suci. Kalau dia suci berarti ayahnya mau Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu atau Islam, maka dia kalau meninggal masuk surga Allah. Karena apa? Belum punya dosa, 0, 0. Dia nggak punya dosa sama sekali. Maka anak sebelum balik itu adalah anak yang fitrah, anak yang bersih, anak suci, anak yang masih belum punya dosa. Saya tanpa berpanjang lebar cuma menjawab itu. Karena dalam keyakinan baru yang dia pengen, dia tertarik. Di sana diajarkan bahwa setiap bayi yang lahir itu sudah membawa dosa turunan dari Nabi Adam. Kan kasihan, Bu. Masa bayi yang lahir sudah harus bayar utang negara? Kok utang negara? Apa hutang Nabi Adam itu, Bu ya? Bayi yang lahir kok sudah harus nanggung dosa Nabi Adam, kan kasihan. Dia belum bisa berpikir, belum bisa beraktivitas dan seterusnya. Udah punya dosa. Saya sampaikan seperti itu. Dan belum ada jawaban sampai hari ini, 2 hari yang lalu itu ya. Jawaban itu saya berikan. Cukup pendek seperti itu saja, tanpa penjelasan atau tanpa menyerang. Saya cuma menyampaikan betapa indahnya nak dalam Islam ketika setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah, suci, bersih, tidak peduli siapa bapaknya, ibunya dan seterusnya. Tapi Allah menjamin keselamatan mereka karena mereka lahir tanpa dosa. Jadi Bun, fahami, panjenengan kula sami ketika lahir satu anugerah. Yang kedua, panjenengan dan saya itu didesain oleh Allah untuk menjadi pengelola bumi ini. Namanya Khalifatullah fil ardi. Khalifatullah fil ardi. Khalifah dari makna khalfa, di belakang atau pengganti. Makanya Abu Bakar itu disebut dengan Khalifatur Rasulillah. Pemimpin yang ada di belakang Kanjeng Nabi, maksudnya pengganti. Lah peran kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah ayat nomor 30. Ketika Allah menciptakan Adam, Allah Subhanahu wa taala ini jailun fil ardi khalifah. Menyebutkan bahwa panjenengan kula sami ini dicipta oleh Allah di bumi untuk menjadi khalifah. Khalifah itu pemimpin, pengelola. Orang itu kalau berkedudukan sebagai pemimpin, pengelola, kedudukannya terhormat atau terhina, Bu? Terhormat. Maka kita ingat yang kedua. Yang pertama, kita dari tidak ada menjadi ada saja sudah anugerah dari Allah. Yang kedua, kita didesain oleh Allah di atas bumi ini untuk menjadi khalifah. Jadi jangan ibadah dulu. Kita diciptakan oleh Allah di dunia untuk apa? Ibadah itu udah beban, Bu. Benar nggak? Tapi kalau kemudian kita lihat bagaimana ayat-ayat itu secara berurutan membimbing kita untuk memberikan jawaban secara benar, kita hidup untuk apa itu ya. Jadi yang pertama tadi anugerah dari Allah, yang kedua kita itu mendapat jabatan penting loh. Manusia itu punya jabatan luar biasa loh dari Allah Subhanahu wa taala, namanya pengelola bumi, wakil Allah di bumi. Khalifah, wakil, pengganti. Jadi yang memerankan dalam tanda petik ya, wakil Allah di bumi untuk mengelola bumi. Maka dalam rangka mengelola itu Allah Subhanahu wa taala memberikan panjenengan dan saya potensi untuk mengelola itu. Sebagai pengelola kita diberi potensi. Nanti kita masuk kajinya dari sini. Diberi oleh Allah potensi. Potensi apa saja? Potensi akal, potensi pikiran, potensi hati, potensi macam-macam, termasuk Bun dalam surah Al-Baqarah 29 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa semua yang ada di bumi itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Semuanya diciptakan oleh Allah bagi kalian fil ardi jami'a. Semua yang ada di bumi. Semua yang ada di bumi itu oleh Allah diciptakan untuk apa? Untuk mensupport, mendukung fungsi-fungsi kekhalifahan manusia tadi itu. Semua didesain oleh Allah, dicipta oleh Allah agar supaya panjenengan dan saya menjalankan fungsi-fungsi kekhalifahan itu menjadi lebih mudah, lebih nyaman. Jadi kita dicipta, sebada itu kemudian diberi pangkat jabatan, sebada itu makhluk-makhluk ditundukkan kagem panjenengan. Buktinya seperti yang disampaikan Ustazah Ika tadi di awal tentang ibadah kurban kemarin.
Ibadah kurban kemarin menunjukkan bahwa hewan atau binatang itu didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melayani kehidupan manusia, melayani hidup jenengan dan saya. Kebutuhan kita akan apapun, makanan-makanan hewani mereka siap untuk kita. Demikian pula dengan tanam-tanaman, mereka siap diciptakan Allah untuk mensupport kita, mensupport kebutuhan kita. Maka betapa luar biasa istimewanya panjenengan dan saya, kita semua ini istimewa. Jadi melihatnya dari sana dulu. Lah agar supaya kita bisa menikmati seluruh suguhan Allah, maka ada sebuah konsep namanya ibadah. Agar supaya kita bisa menikmati seluruh suguhan Allah ini, maka kita melakukan apa yang disebut dengan ibadah, agar supaya kita bisa hidup dengan nyaman, agar supaya kita bisa hidup dengan hati yang lapang, agar supaya kita hidup dengan husnudzon billah. Itu fungsi ibadah. Jadi ibadah itu adalah aturan sistem hidup yang didesain agar supaya jenengan kula sami senantiasa connect dengan Allah dan mengkoneksikan apapun dengan Allah. Kita menikmati makanan, kita koneksikan dengan Allah, maka jadi ibadah. Kita koneksikan dengan Allah bagaimana? Kok kemudian kita makan dengan tangan kanan, makan sambil duduk, tidak makan kecuali yang halalan thayyibah. Itu berarti mengkoneksikan makan menjadi ibadah karena dikoneksikan dengan Allah. Clear Bu nggih? Demikian pula dengan mengatur masyarakat, mengatur umat, mengatur keluarga, maka koneksikan dengan Allah, itu namanya ibadah. Dan bersebab ibadah itulah insya Allah keluarga yang panjenengan bentuk menjadi keluarga yang samara, sakinah, mawaddah, warahmah, wabarakah, samarabah, ada berkahnya juga. Demikian pula dengan aktivitas panjenengan dimanapun, pada akhirnya menjadi aktivitas yang ada ibadah di dalamnya, ya, bernilai ibadah di dalamnya. Baik, para bunda yang dirahmati Allah, sekarang kita masuk pada haji. Oh, berarti tidak ada loh ibadah itu yang terpisah dengan kehidupan jenengan kula sami. Setiap ibadah kita itu pasti terkoneksi dengan hidup. Setiap ibadah kita itu pasti terkoneksi dengan cara kita menghadapi hidup, cara kita menatap hidup, cara kita melewati ujian, pasti. Mau ibadah apa, Bu? Apalagi haji, ibadah yang sangat agung dan besar ini, yang dilakukan oleh jutaan manusia di hari yang sama, di waktu yang sama, di tempat yang sama, dan tidak ada ibadah sekolosal haji. Maka karena ibadah ini ibadah kolosal, energinya pasti luar biasa, energi grupnya atau grup energinya. Jadi bagaimana kemudian orang yang melaksanakan ibadah haji itu kemudian bisa nyedot, bisa menarik energi kebersamaan, energi keberjamaahan untuk kemudian dia jadikan sebagai sumber energi yang sangat besar ketika dia pulang ke tanah air. Ini yang kemudian kita sebut sebagai haji yang mendapatkan kemakrurannya. Jadi haji itu mabrur atau tidak, maka penilaiannya bisa dilihat dari sebadanya atau setelahnya. Apakah ibadah yang dia lakukan itu berefek terhadap perilaku kesehariannya atau tidak ada efeknya. Karena tadi kita sudah sepakat, ibadah itu adalah cara mengkoneksikan diri kita dengan Allah. Ibadah haji juga begitu. Maka kalau ada orang ibadah haji tidak terkoneksi dengan Allah, saat saya berangkat ke sini tadi, ngantar istri dulu ke Wilis, kemudian menuju ke sini. Ketika menuju ke sini karena waktu agak panjang, saya berhenti sesaat di depan Taman Siswa itu. Khawatir saya nyampe sini belum ada ibu-ibu itu. Nah, sambil saya diam di sana, saya buka beberapa materi itu ya. Lah, tiba-tiba ada masuk WA dari seorang jamaah dari Pari yang sedang haji, sedang melaksanakan tawaf wada. Dia nyoting Ka'bah yang dia akan tawaf, mau start tawaf itu ya, pas lurusnya Hajar Aswad. Dia kemudian nyoting begini. Tak dalam rangka apapun, saya tahu beliau dan saya tahu maksudnya apa ya, terbukti ketika beliau menyampaikan.
Saya terima kasih selama ini dibimbing kaitannya dengan kami dengan istri mau ibadah haji kemarin bla 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 panjang. Setelah itu kemudian Ustaz, ini saya di tempat mustajabah. Saya tahu jenengan nyaman atau saya tahu jenengan bisa jadi tidak nyaman ketika saya nyoting Ka'bah begini. Tapi saya pengen Ustaz jenengan tahu saya benar-benar berdoa di depan multazam ini, agar supaya jenengan juga bisa merasakan. Saya aminkan, benar-benar saya aminkan doa-doa beliau. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, ada orang yang ketika beribadah justru koneksinya dengan Allah terganggu. Jadi banyak noise-nya. Ada orang yang ketika secara zahir dia tidak sedang ibadah, mungkin di pasar, mungkin olahraga, mungkin bekerja, tetapi kemudian koneksinya dengan Allah Subhanahu wa taala itu banter luar biasa. Jadi sinyalnya itu full, tapi justru pada saat ibadah dia kehilangan sinyal itu. Saya contohkan, dan ini berkali-kali juga ya. Haji dengan sholat itu punya hubungan erat pada kata ihram. Kenapa saya ulang-ulang? Untuk mengingatkan dan menampar diri saya, menampar hati saya. Jadi haji dengan sholat itu ada kaitannya pada kata ihram. Ihram itu kan dari kata haram. Haram itu bisa mulia, bisa jadi haram, haram larangan. Karena pada saat kita sudah mengenakan kain ihram, kemudian melafaz niat labbaik Allahumma hajjan, maka pada saat itu larangan-larangan berlaku. Sholat juga begitu pada kata ihram. Jenengan mengawali sholat kan dengan takbiratul ihram. Berarti takbir yang mengharamkan. Takbir yang mengharamkan apa-apa yang tadinya boleh menjadi nggak boleh. Makanya panjenengan kalau sami takbir itu mengangkat kedua tangan, telapak tangan ke depan, punggung tangan ke belakang. Kita meninggalkan dunia di belakang kita ngadep Allah, bahkan dunia kita punggungi dengan punggung tangan kita. Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Saya memahabesarkan Allah sambil saya mengharamkan yang selain Allah masuk. Saya punggung tangani, sorry ya nggak boleh masuk. Allahu Akbar. Ini yang mendominasi Allah, yang ada di hadapan saya, Allah yang maha besar, Allah yang maha agung. Yang lain nggak boleh masuk. Harga beramban, stop. Pertalit naik, stop. Misal, pertalit masih sama harganya. Jadi apa-apa mungkin stop. Tapi pertanyaannya, apa benar ketika jenengan setelah Allahu Akbar semua stop atau malah masuk itu? Jadi jujur, dan itu juga menampar saya. Artosipun kenapa ini sering saya ulang, karena saya pengen menampar saya. Ayo perbaiki lagi, ayo perbaiki lagi. Maka saya sering cerita sama teman-teman itu, kalau pas sholat di desa-desa pelosok ya, kadang di gunung-gunung, saya kagum dengan seorang imam yang kadang mau sholat itu agak diam agak lama. Dan kalau saya di saf paling depan itu paling tidak mendengar kalimatnya. Salah satunya misalnya begini, mau sholat. Ini belum sholat kan, artinya kita boleh mengatakan apapun, mengucapkan apapun. Jadi beliau mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Jadi doa perlindungan kepada Allah. Ya Allah, ini saya mau menghadap jenengan ya Allah, dan nggak pengen nanti setan itu memasukkan segala informasi dalam otak saya. Enggak ya, enggak. Benar-benar saya pengen ketemu dengan jenengan, saya curhat pada jenengan. Jadi doa-doa perlindungan itu panjang, Bu. Setelah itu kemudian baru Allahu Akbar. Saya tidak bicara tentang ibadah baru atau tidak, karena sebelum sholat itu jenengan boleh nggak sebelum sholat buka HP? Boleh sebelum sholat. Jadi beliau membaca doa-doa perlindungan. Setelah itu kemudian Allahu Akbar. Karena pengen ketika landing pada Allahu Akbar, maka semua yang selain Allah tidak masuk. Atau ketika Allahu Akbar, Gusti Allah malah bar gak ono. Allahu Akbar wis bar kabeh. Yang masuk justru tadi itu harga berambang naik, bawang putih naik, dan seterusnya. Pas enak-enak bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, lijoni lewat, aduh, kok lewat jam ini toh, pas kita sholat duha misalnya. Wah, ini kaumenan mujahiran, mesti dituku bu iki. Jadi setan hanzab namanya, atau khinzib, itu langsung masuk. Ibadah haji ngisami, ada kata ihram, maka saat labbaik Allahumma hajjan,
atau nawaitul hajja wa ahramtu bihi atau wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, maka di saat itu semua yang mengganggu ibadah haji kita nggak boleh masuk. Parfum nggak boleh, ini masih ada bau-bau kedonyan, kan nggak boleh pakai parfum. Membersihkan, mencukur rambut itu ya, memendekkan rambut, kuku dan seterusnya nggak boleh. Bahkan baju kita, kain ihram kita, baju jenengan nggak boleh kemudian dikasih wangi-wangian. Tampilkan apa adanya hari itu, saat itu di hadapan Allah SWT. Kami apa adanya ya Allah, kami datang pada panjenengan apa adanya. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, maka ketika kita kaji ya, berkaitan dengan ibadah yang nilai ujungnya selalu berkaitan dengan perubahan karakter manusia. Dulu pun di zaman Belanda, ketika panjenengan kula sami belum lahir ya, kita pasti belum lahir lah ya, zaman Belanda. Kalau melihat jenengan kan rata-rata 20-an tahun, kita belum lahir. Di zaman Belanda dulu pun, jenengan nanti baca di Google ya, informasi datanya, tapi ketik rujuk pada sumber-sumber valid. Karena tanpa ketikan seperti itu kita akan mendapat kebanjiran informasi dari berbagai sumber, berbagai akun yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka selalu saya embel-embeli, ambil dari rujukan-rujukan valid atau sahih yang bisa dipertanggungjawabkan. Demikian pula kalau ChatGPT, Gemini, DeepSeek dan lain-lain. Jadi embel-embeli dengan itu, maka dia akan mengambil data yang sahih, data yang rajih. Maka para bunda, ketika kemudian kita googling itu ya, dulu di zaman Belanda, kenapa sih di Indonesia atau tempat-tempat yang Belanda dan Inggris itu pernah menjajah, haji itu menjadi gelar yang harus disematkan. Harus disematkan. Itu ada aturan dari pemerintah Hindia Belanda bahwa orang yang pulang haji itu harus diberi titel haji, sertifikat haji, agar supaya apa? Mudah dipantau. Karena orang yang pulang haji itu pasti mendapatkan pencerahan, bersebab mereka di Makkah waktu itu, di Madinah, bertemu dengan tokoh-tokoh pergerakan kebangsaan dari berbagai negara, berbagai wilayah. Ada konsep pan-islamisme, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridho. Jadi mereka tercerahkan. Makanya pemberontakan-pemberontakan itu lahir dari orang-orang yang spiritualitas ba'da hajinya itu sedang on. Pangeran Diponegoro sebab pulang haji, Tuanku Imam Bonjol sebab pulang haji. Jadi bagaimana kemudian orang-orang yang pulang haji mendapatkan pencerahan bahwa kezaliman itu memang harus dilawan secara terorganisir. Mereka kemudian mendapatkan informasi banyak ketika bertemu saudara-saudara di Makkah Madinah. Maka Belanda tidak pengen kecolongan, setiap orang yang berhaji harus dituliskan titel hanya, agar supaya apa? Mudah dipantau. Jangan-jangan ini yang menggerakkan, jangan-jangan ini yang dulu seperti itu. Haji itu menggerakkan apa? Melawan kezaliman, ketidakadilan dan seterusnya. Maka haji panjenengan kula sami nggih sami, harusnya adalah haji yang menggerakkan. Kita nggak suka dengan kemaksiatan, kita tidak suka dengan ketidakadilan, kebohongan ya dan seterusnya. Itu bagian dari didikan haji. Dari mana itu diperoleh? Berarti kalau 7 kunci haji mabrur yang jenengan pegang itu, saya juga tidak minta jenengan mendapat itu sebenarnya, Bu. Tapi tadi ketika saya masuk, loh, ada buletin ya, buletin terbitan mana? Loh, itu kan materi saya kemarin gitu kan. Ya, saya upload di FB kalau nggak salah itu ya. Nggih, monggo. Sebenarnya saya membahas yang lebih baru lagi, Bu. Yang lebih baru dan lebih dasar. Nanti saya bagikan via panitia biar dibagikan ke jenengan ya. Ada galian baru yang luar biasa dari nilai-nilai haji yang barusan kami dapatkan 2-3 hari ini. Para bunda yang dirahmati Allah, yang pertama di situ ada poin 1 sampai 7 yang pasti nggak akan selesai itu ya. Poin satunya atau saya percepat itu aja poin per poin ini. Tentu semua amal itu, Bun, termasuk jenengan kula sami hari ini saat ini berada di sini, itu akan mendapatkan
tak hanya sekedar ilmu atau informasi baru, tetapi lebih dari itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bergantung pada niat. Innamal a'malu wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi sesungguhnya setiap amal itu bergantung pada niat, dan Allah akan memberikan balasan atas aktivitas panjenengan sesuai dengan yang panjenengan niatkan. Oh, berarti ketika saya datang ke sini, Bun, kalau saya kemudian sekedar ingin mendapatkan ruang untuk menyampaikan persepsi saya, cara pandang saya, kemudian direkam di YouTube, kemudian disebar ke berbagai orang, dan saya merasa nyaman, oh gambarku pas direkam yang apik, gitu toh, maka sayang, saya tidak mendapat apapun. Kenapa saya capek-capek membuat seperti ini, Bu? Setiap hari saya hampir dialog dengan berbagai layanan-layanan sekarang digital, ngaten nggih. Digital AI. Tapi yang spiritualis, sekarang kan ada yang jenengan tinggal langganan, misalnya Kitabpedia, rujukan kitab-kitab yang kita bisa diskusi panjang lebar. Kemudian saya buat format-format seperti ini. Karena saya cuma pengen agar supaya apa yang saya sampaikan ini, satu, lebih mudah diterima, yang kedua, manfaatnya tidak sekedar hanya menambah wawasan, tetapi juga memiliki efek perubahan terhadap diri saya maupun panjenengan. Maka yang pertama, niat. Ini niatnya apa sih? Datang ke Masjid Al-Ikhlas ya, Majelis Taklim Kurma. Apakah niatnya agar nanti saya ketemu Bu A atau Bu B, yang besok kebetulan saya mau ke sana untuk pinjam duit, agar beliau tahu kalau saya datang di pengajian biar urusan jadi mudah? Atau saya datang agar supaya nanti ketika pulang Bu A, Bu B itu akan saya provokasi membeli dagangan saya, kelihatannya si A, si B, si C itu enak diprovokasi? Atau ya, setiap orang punya niat yang berbeda. Tapi kalau kemudian niatan kita itu lurus, apa nggak boleh toh Ustaz? Kita kemudian pengen dagang di sebuah komunitas kerumunan boleh, nggak ada larangan, sama sekali nggak ada larangan. Tapi niat yang pertama harus apa? Mencari keridhaan Allah. Ya Allah, saya butuh. Ya Allah, saya ingin mendapatkan ilmu dari panjenengan melalui siapapun, tidak harus melalui ustadznya, melalui samping kanan kiri kita, teman kita saat nanti pulang, saat bertemu sebelum datang tadi itu, dan seterusnya. Jadi niat ini menjadi hal yang sangat niscaya. Kita berangkat karena Allah. Apalagi haji itu secara khusus, Bun. Bahkan untuk bekal itu dibahas dalam Quran. Bukan hanya niat, bekalnya. Haji maupun umroh, karena yang dikorbankan banyak itu ya. Maka dari mulai niat saja diatur, tidak boleh diucapkan di sembarang tempat. Harus diucapkan di sebuah tempat tertentu yang ditunjuk oleh langit. Langit yang menunjuk bahwa di tempat inilah kalian boleh berniat untuk haji. Kalau saya niat sholat duhur di sini boleh, di Masjid Agung boleh, Baitur Rahman boleh, dan seterusnya. Tapi kalau haji tidak boleh. Ustaz, kemarin saya sudah niat haji di Baitur Rahman, nggak boleh. Ustaz, kemarin saya sudah niat haji di TK Abad 8. Itu istri saya manasik dengan muridnya, itu boleh. Kalau manasik anak-anak itu boleh untuk latihan. Tapi kalau kemudian niat beneran, wajib di tempat yang ditunjuk langit, namanya miqat makani. Harus di titik itu. Sebelumnya Ustaz nggak boleh. Setelahnya Ustaz nggak boleh, harus bayar dam. Katakan saya dari Madinah menuju Mekah, maka pintu itu ya. Kemudian ini Bir Ali, meja ini. Maka saya melafatkan niat harus di sini, di Bir Ali. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Sebelum masuk Bir Ali saya sudah mengucapkan niat labbaik Allahumma hajjah, nggak diterima, Bu. Lebih dari Bir Ali saya baru, saya belum niat, udah lewat tapi labbaik Allahumma hajjah, saya kena denda dam. Harus bayar senilai 1 ekor domba, atau puasa 3 hari, atau memberikan makan 6 orang fakir miskin di sana. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, seluar biasa itu ibadah ini. Bahkan untuk melafatkannya itu ya harus di tempat tertentu, kemudian niatnya harus diucapkan, dilafatkan, harus didengar, harus kita mendengar. Jadi kalau kita niat sholat dalam hati,
Maka pada saat kemudian kita haji, wajib harus dilafadzkan labbaik Allahumma hajjah. Sebab itu kalimat talbiyah laki-laki wajib dikeraskan. Keraskan, bukan bengak-bengok tapi ini paling enggak kita dengar, teman kita dengar labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Jadi seperti itu, maka niat ditata. Bukan hanya niat tapi bekal. Allah menyebut secara khusus di surah Al-Baqarah 197, fatazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa. Itu tentang haji ayat-ayatnya. Kan awalnya al-hajju as-suru ma'lumat, kan begitu ayatnya 197 Al-Baqarah. Ujungnya fatazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, ternyata bekal terbaik untuk orang yang haji itu bukan isi koper gitu. Demikian pula saat pulang, bukan apa yang ada dalam kopernya. Kalau yang ada dalam kopernya misalnya pesanan jenengan gitu, itu berarti mabrur. Mbak, jenengan mabrur, pas aku pengen ini kok jenengan oleh insya Allah jenengan mabrur. Kan nggak begitu itu mabrur karena kepentingan kita. Jadi bukan perkara isi kopernya, tetapi perkara isi hatinya, isi pikirannya yang nanti akan merubah dirinya. Jadi satu, niat. Yang kedua, menggunakan harta yang halal. Jadi bagaimana kemudian harta halal ini menjadi salah satu kunci yang paling signifikan berkaitan dengan ibadah haji seorang hamba. Kemudian yang berikutnya jadi harta halal. Karena orang berhaji bisa jadi hartanya harta yang tidak halal. Jadi ada kisah begini. Kisah ini saya melihat sendiri, Bu, terjadi pada seseorang. Haji itu bersama dengan keluarganya, bukan sekali, beberapa kali. Ternyata uang haji itu diperoleh dari yang bukan haknya. Saya nggak usah perpanjang perlebar yang bukan haknya itu apa, tapi jenengan bisa bayangkan masing-masing. Bukan haknya, tapi hak orang lain. Hak konsumennya lebih tepatnya begitu, dipakai untuk haji. Sehingga pada saat konsumen berhak mendapatkan hak mereka tidak bisa mendapatkan karena uangnya dipakai haji. Apa yang kemudian terjadi? Ngeri kehidupannya. Artinya apa? Dia beribadah dengan sumber yang tidak halal, sumber yang tidak berkah. Haji dengan harta yang tidak halal, haji dengan harta yang bukan merupakan haknya, apalagi haji dengan uang korupsi. Makanya ada guyonan dari Gusmus kalau tidak salah waktu itu, kalau kemudian orang haji dengan korupsi itu seakan-akan gambarannya seperti pada saat orang tersebut yang haji dengan uang tidak halal itu melempar jumroh di Jamarat. Jumroh kalian batu, boton, apa kerikil, Bu? Kerikil. Ketika melempar kerikil itu menuju ke lubang itu ya. Jadi bukan tiang tapi lubang sasarannya. Karena kalau kemudian kena tiang nggak masuk lubang, itu sebagian menyebut sah, sebagian menyebut tidak sah. Harus masuk lubang. Lah kemudian pas lempar ke lubang itu, padahal yang dia ucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah itu dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, saya membersamakan namamu. Allahu Akbar, yang paling besar Engkau ya Allah. Setan kecil ya Allah yang saya musuhi dalam hati saya itu lemah dan kecil tipu dayanya. Tapi setiap kali dia melempar balik, Bu, lempar lagi, yang kecil ganti serotok gede. Bismillah ya Allah Akbar, balik lagi. Sampai dia mikir, ini mesti rojo nih setan nih. Akhirnya nyari ketemu batu yang sak boto itu, lempar. Bismillah ya Allahu Akbar, balik dua, dan ada tulisannya sesama setan dilarang melempar. Kalau dia setan pergi haji pakai dana orang gitu kan, Bu. Jadi sesama setan dilarang melempar. Astagfirullah. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, itu yang kedua harta halal. Yang ketiga, Rasulullah menyampaikan khudha'anni manasikakum. Ambillah dariku manasik kalian. Manasik haji, tata cara haji. Ambillah dari saya, kata Rasul. Khud itu ambillah, anni dari saya, manasikakum, manasik kalian. Oh, berarti dari mulai niat sampai tawaf wada bagi para jamaah haji wajib nderek Kanjeng Nabi.
Tidak boleh ada improvisasi. Misalnya lempar jumroh itu ya. Lempar jumroh kemudian kita improvisasi. Bukan begini. Tapi kita udah latihan di rumah pakai ke belakang. Insya Allah saya bisa kok. Saya balik arah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama dengan orang tawaf itu kan ketika membelakangi Ka'bah maka putarannya tidak sah saat itu. Putaran saat itu menjadi tidak sah. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, tidak boleh pakai improvisasi. Jadi seperti apa yang Rasul tunjukkan, seperti itulah yang kita Sayyidina Umar itu pernah bukan jengkel ya, pernah panggil namanya. Berhadapan dengan Hajar Aswad itu beliau bilang begini, kamu itu cuman batu. Ini kan qaul beliau yang sangat terkenal. Kamu itu cuman batu yang tidak bisa memberikan manfaat dan maudarat pada saya. Seandainya saja Kanjeng Nabi tidak pernah menciummu, maka aku juga enggak menciummu. Awakmu cuma waktu yang tidak bisa memberikan manfaat dan maudarat bagi saya. Seandainya saya tidak melihat Kanjeng Nabi menciummu, saya tidak akan menciummu. Di saat yang sama hari ini kadang orang mencium Hajar Aswad sambil nyakiti orang lain. Benar enggak? Saya seumur-umur itu sekali dan nggak pengen ngulang lagi. Sekali itu pun karena nggak pengen sebenarnya, Bu. Saya keinginan saya waktu itu cuman untuk menyampaikan kepada jamaah seperti apa sih prosesnya, loroni ya, dan seterusnya, capeknya. Ya harus nyenggol sana, nyenggol sini, harus nyeruduk dan seterusnya. Ketika sampai balik lagi ke hotel, alhamdulillah 2 hari gak hilang-hilang remeh. Waduh, sama Jawa. Jadi Sayyidina Umar itu sudah mencontohkan, kami itu cuma batu yang tidak bisa memberikan manfaat dan maudarat bagi saya. Kalau seandainya Rasul tidak pernah menciummu, Allah akan pernah menciummu. Artinya siapa Umar ibn Khattab itu mencium karena apa? Cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena itu disunahkan. Baik, jadi mengikuti apa yang sudah dicontohkan Rasul. Loh Ustadz, ada jamaah Bu. Ada orang loh, Ustaz, tidak sakit loh, sepasang suami istri. Masa tawaf nggak mau jalan, Ustaz? Loh, maksudnya gimana Pak? Tadi di lantai 4 naik skuter. Sekarang nggak pakai skuter, sekarang pakai bagi. Lantai 5. Naik skuter di lantai 4, Ustaz. Padahal pasangan muda, Ustaz, sehat, jalannya juga sehat. Saya sempat mikir itu ya, iya. Tapi setelah kemudian konfirmasi pada ilmu ya, konfirmasi pada apa yang dialami Rasul, jadi terjawab. Karena Rasulullah SAW itu ketika beliau Fathu Makkah, peristiwa Fathu Makkah ya, pembebasan Makkah, itu beliau memasuki pelataran Masjidil Haram sambil naik onta. Dan beliau memutari Ka'bah dalam rangka tawaf sambil naik onta, naik qaswah. 7 kali. Artinya apa? Boleh panjenengan tawaf di pelataran Ka'bah matof sambil naik kendaraan. Boleh. Oh boleh berarti Ustaz, saya bawa vario saya ke sana. Boleh. Asal nggak ditangkap askar itu aja. Karena tentu kendaraannya ditentukan oleh pihak kerajaan itu ya. Cukup pakai bagi sekarang, mobil apa yang biasa dipakai untuk golf itu ya. Baik, nyontoh Rasul. Yang keempat saya percepat, menjaga diri dari rafas, fusuk dan jidal. La rafasa wala fusuqa wala jidal. Ini perintah Allah untuk orang yang melaksanakan ibadah haji, harus dijaga ini. Yang kelima, jadi nggak boleh rafas itu berkata jorok, ya ada syahwat di dalamnya. Fusuk itu melakukan kefasikan, kemaksiatan. Jidal itu berdebat. Hati-hati dengan orang yang hobinya berdebat. Ketemu apa berdebat, ketemu apa berdebat. Delok Ka'bah berdebat. Bu, kelihatannya Ka'bahnya itu kok tidak kubus Bu ya. Sini lebih panjang dibanding sampai nembak ono-ono ae. Iku mesti ki panjangnya sakmene Bu. Gue geran akhirnya. Akhirnya mulai ke sampean mulai lewat pintu iku kok tak pintu iki ya. Jidal, orang yang hobi berdebat. 5, memperbanyak zikir, doa dan amal soleh. Ini hal yang wajar nih, panjenengan pirsa. 6, berakhlak mulia kepada sama jamaah pada saat berada di sana ya. Kata Imam Hasan Al-Basri, haji mabrur adalah orang yang memberikan makanan kepada orang lain dan berkata baik. Makanya kenapa saat haji itu orang saling berebut untuk
berbagi, memberikan apa yang mereka punya sesedikit apapun. Saya itu pernah rodok Brebes milih, Bu ya. Ketika naik maka bus waktu itu masih gratis dari Aziziyah menuju ke Masjidil Haram karena maktab kami di Aziziyah. Itu saya jejer sama seorang bapak, wajah-wajah Asia Tengah, tantanan itu Bu, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan ya. Duduk, saya sapa beliau pakai bahasa Inggris, mboten dijawab. Saya sapa pakai bahasa Arab juga tidak dijawab. Beliau gini-gini. Oh berarti beliau memang nggak bisa bahasa Arab atau bahasa Inggris, pakai bahasa beliau sendiri. Waktu itu saya melihat, mohon maaf Bu ya, tak dalam rangka merendahkan beliau. Saya tuh pengen berbagi pada beliau. Saya ambil beberapa real, saya tempelkan di tangan beliau. Beliau nolak tapi saya tempelkan. Saya bilang, ahukum, maksud saudaramu, saya saudaramu. Dia kemudian tersenyum, buka tasnya, mengambil kacang Arab itu Bu. Jenengan yang pilih itu kan kacang ada kulitnya itu Bu ya. Ini kacang yang biasa itu loh Bu. Dia ngambil beberapa butir kemudian ditaruh di tangan saya. Saya tahu ya Allah, saking pengennya dia memuliakan saudaranya. Apa yang dia punya dia kasihkan. Orang sepuh saya pegang tangannya, saya usuk-usuk sampai kami turun. Jadi memberi makan, memberi apa yang kita punya kepada orang lain. Kemudian berkata baik. Sahabat saya pada saat sholat, dia tahu ada orang tuh naruh sesuatu di bawah sajadahnya. Karena apa? Karena saking pengennya tidak ditolak sedekahnya. Jadi kita sholat, dia naruh sesuatu di bawah sajadah kita, dia pergi. Dan ketika dibuka itu uang 100 real. Artinya hari itu orang bersedekah itu Masya Allah, saling berlomba itu ya. Jadi memberi makan, berkata baik, kalimat yang diucapkan, kata-kata yang terukur itu ya, pemilihan diksi yang disampaikan itu ya, sabar saat antri, apalagi di Mina, di Musdalifah. Antri bisa satu kamar mandi 10 orang, ketika masuk pegang airnya nyonyot itu kan. Karena dengan suhu 47 derajat seperti kemarin katakan di Arafah, itu kan tandonnya. Tandon di Arafah, tandon di Musdalifah, panasnya luar biasa. Meskipun malam ya panas memang. Jadi sabar saat antri, membantu jamaah lain, menahan emosi dan ringan tangan, bukan ringan tangan ngeplaan, ringan tangan, mudah menolong dan istiqomah setelah pulang dan dalam rangka menjaga kemabruran. Istiqomah dalam sholat dan ketaatan di sana itu panjenengan ketika umroh saja, hidup itu kan seperti waktu itu ditentukan oleh sholat ke sholat berikutnya, sholat ke sholat berikutnya. Yang kita tunggu cuma sholat. Allah Ustadz, mosok nggak tunggu makan toh? Ya nunggu juga sih. Tapi yang pertama dan utama kan sholat ya, jamaah pasti nunggu itu. Menjaga hubungan dengan Quran dan majelis-majelis ilmu. Wah di sana gimana Ustadz? Halakoh pakai bahasa Arab? Enggak. Disediakan di Masjidil Haram, disediakan halakoh untuk bahasa Melayu ada. Di Nabawi juga disediakan, kalau nggak salah pintu 12 ya, beberapa tahun yang lalu untuk bahasa Melayu. Jadi kita bisa ngikutin halakoh di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram yang penyampainya orang dengan bahasa yang kita paham atau ngerti. Jadi majelis-majelis ilmu, kemudian Al-Quran. Maka orang sepulang haji bisa jadi jenengan tanya, terus pundi Pak, sholatipun datang mereka, alhamdulillah nak, tambah rajin bapakmu tepat waktu dan seterusnya. Sempat ngikutin majelis ilmu nak Pak, ya wangel no Masjidil Haram waktu mbek maktabe bapak, akhirnya bapak yang ngaji ning hotel ya bersama mutawifnya, ya nggak apa-apa ya, bagus ya, luar biasa itu kan. Menjauhi maksiat dan lingkungan buruk, memperbanyak amal sosial dan menjadi teladan. Orang itu ketika punya gelar, dalam tanda petik ini gelar sosial, nggak ada sama sekali kaitannya dengan agama ya, karena tadi yang mewajibkan Belanda, pemerintah Belanda. Jadi gelarnya gelar sosial. Ketika kemudian orang diberi gelar haji misalnya, ditempelkan gelar haji, maka sejatinya itu bagian dari ujian keistiqomahan ibadahnya. Jadi ketika kemudian jenengan dipanggil haji, bukan dalam rangka untuk bangga, tapi dalam rangka untuk apa? Untuk ngingetin kita.
Jenengan itu sudah pernah ke Baitullah loh, udah pernah dekat dengan rumah Allah loh, udah pernah tawaf di sana loh, udah pernah sa'i mbok ilingo gitu maksudnya. Tidak kemudian dipanggil haji, bukan haji karena kita memang pengen dipanggil. Mohon maaf Bu, tadi di jadwal acaranya saya, kok saya belum ditulis Bu ya? Hanya apa toh Pak? Homo sapiens. Homo sapiens, kita kan Homo sapiens. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, itu ya, menjaga hubungan dengan Quran, menjauhi maksiat, memperbanyak amal sosial dan menjadi teladan, itu yang bukan hal yang ringan. Karena sudah mencapai puncak dari arkanul Islam. Rukun Islam menikah dari mulai syahadat, puncaknya haji, meskipun manis istata'a ilaihi sabila, bagi yang memiliki kemampuan bisa macam-macam, kemampuan harta, kemampuan kesehatan. Ini yang jarang yang ketiga ini Bu, kemampuan ilmu. Sholat butuh ilmu Bu, butuh agar supaya nggak salah. Haji butuh ilmu, butuh. Menjadi orang tua butuh ilmu. Banyak nggak orang yang sudah punya anak tapi belum punya ilmu keorangtuaan? Banyak. Sehingga akhirnya mendidik anak tidak sebagaimana perintah Allah dan contoh Rasulullah, karena tidak mengikuti ilmu, tidak memiliki ilmu. Haji juga begitu Bun. Maka ada orang pulang dari haji, pulang dari umroh, sholat, anaknya stres, anaknya shock. Dek, mama loh dek, tadi tak lihat sholat pagi subuh ngadepnya ngadep barat, duhur ngadep selatan. Tambah haji kok ngono ya mama ya. Asar ngadep utara, astagfirullah dek, mama tambah gak karu-karuan. Ketika kemudian malam menghadap ke timur, ya Allah dek, malah membelakangi Ka'bah. Dek, coba dek, kita pegang dahinya mama dek ya. Maka ketika ditanya, mama kan kemarin habis haji ma, iya. Kan 40 hari ma, iya. Kan sholat di Masjidil Haram, iya. Diimami oleh imam-imam hebat, iya. Ma, tadi kok aku intip mama sholatnya ke timur, kadang barat, kadang utara ngadepnya. Oh aladek, kamu belum tahu ilmu tentang haji. Orang haji itu dek, ketika sholat, ini Ka'bah dek ya, sholatnya bisa menghadap timur, barat, selatan, utara dek. Betul gak Bu? Betul. Karena apa? Ka'bah ada di depannya, kan begitu masalahnya. Orang kalau di sini ngadepnya ya ke Ka'bah, di sini ngadepnya ke Ka'bah, sini ngadepnya ke Ka'bah, sini ngadepnya ke Ka'bah. Bisa timur, bisa barat, bisa selatan, utara, tenggara dan seterusnya, barat laut dan seterusnya. Diterapkan oleh ibunya di rumah. Oh berarti sholat boleh menghadap manapun gitu. Ini terjadi karena tidak punya apa tadi? Ilmu. Jadi masalahnya bukan arah mata anginnya, tetapi di mana kiblatnya gitu kan. Kiblatnya di posisi mana atas kita. Maka para bunda yang dirahmati Allah, itu catatan-catatan pentingnya, sehingga harapan kita sekali lagi yang kundur itu ada penjelasan juga Bu ya, kan jenengan dapat bolak-balik itu ya. Saya pikir cuma satu halaman. Jadi kemaburan ya, seseorang mabrur atau tidak dalam haji, apa yang menandakannya. So nanti saya kirim yang lebih lengkap, lebih detail ya, via pengurus bergambar. Kebetulan ini lagi seneng merenung, belajar, tumpakan pada gambar, sehingga kemudian menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, pada akhirnya kita meyakini jika 210.000 jamaah haji itu pulang, tapi sudah ada yang meninggal sampai berapa hari yang lalu, 50 Bu ya. Dan ini jumlah jamaah haji meninggal terkecil dibanding 2025, 2024 ya. Karena penataan yang alhamdulillah lebih baik. Ya kita syukuri, kita berterima kasih. Jadi yang terpenting dari ibadah itu pun pada akhirnya adalah sebada ibadahnya. Sebada ibadah sholat seperti apa hidupnya. Alhamdulillah Ustaz, orangnya tambah khusyuk. Loh kok jenengan tahu tambah khusyuk? Ya Ustaz, kalau sholat Ustaz kadang badannya sampai melengkung gini Ustaz. Itu pasti khusyuk. Khusyuk itu bukan pada saat kita melakukan ibadahnya, tetapi sebada
tapi ditentukan oleh ibadahnya. Tapi kalau kemudian ujung kehusukan bisa dilihat dari mana? Dari sebada ibadah. Sebada ngaji jenengan pulang, ngajinya ini berkah atau tidak. Demikian pula saya menyampaikan berkah atau tidak, ini bergantung pada setelah ngaji nanti. Makanya kenapa saya selalu mengingatkan, Bun, ngaji itu pulang bawa cermin, jangan bawa teleskop atau mikroskop. Kalau bawa cermin, saya tadi bawa Ustaz di tas saya, bukan itu maksud saya. Jadi pada saat kita pulang ngaji, ilmu kita menjadi cermin. Kalau cermin berarti untuk melihat siapa? Diri kita sendiri. Tapi kalau mikroskop untuk melihat siapa? Orang lain. Mikroskop melihat yang kecil jadi. Maka setelah ngaji melihat kesalahan orang kecil tadi gede, itu salah, salah ngajinya. Jadi sebada ngaji senenganin dulu kesalahan wong cilik dadi gede. Teleskop yang jauh kelihatan, kesalahan orang jauh kelihatan sangat dekat, dikorek semua. Jadi kalau pulang ngaji, pulang memberi kajian seperti ini bagi saya pribadi, harusnya bawa nopo? Cermin. Saya harus melihat diri saya, ya Allah, tadi yang saya sampaikan jenengan ridho napa mboten? Saya nyampaikan tadi ada hati saya yang tidak pas dengan panjenengan napa mboten, ya Allah, jenengan ampuni. Baik, sekilas itu, Bun, sekilas nggih. Ada yang mau ditanyakan, disampaikan, ditambah atau dikurangi? Wonten? Ada, Ustaz. Waduh. Ini request dari salah satu jemaah Ustaz. Oh, nggih. Nggih, terus pundi? Tentang keluarga. Ini dari salah satu jemaah menanyakan untuk suami yang belum memaafkan istri ketika sedang marah, padahal istri sudah minta maaf sebelum berangkat bekerja. Namun setelah sampai di luar kota malah memberikan sikap silent treatment kepada istri. Sama sekali tidak memberikan kabar, sudah ada 5 hari tidak berkabar. Posisinya LDR suami sama. Bagaimana agar istri tetap tenang dan tidak larut dalam pikiran yang overthinking karena hubungannya jarak jauh LDR. Bagaimana jika ternyata sikap silent treatment-nya itu karena masih menyimpan luka di pertengkaran yang sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Itu solusinya. Baik, Bun, ya. Ini ada kaitan dengan haji, Bu. Pertanyaan seperti ini beberapa kali saya dapatkan, bahkan beberapa minggu yang lalu ada seorang ibu yang datang ke rumah. Saya yakin tadi bukan ibu ini ya, kayak bahasanya beda. Jadi, Bun, LDR itu bahkan sudah dialami oleh sebaik-baik nabi. Namanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Gini betul. Nabi Ibrahim dengan Ibunda Hajar dan Ismail itu LDR-an. Bukan berarti LDR itu sunnah, bukan. Oh, berarti setelah menikah harus sunnah. Berarti kalau saya punya anak harus dijauhkan, bukan. Ini kondisi-kondisi yang perkecualian gitu ya. Dan subhanallah, Ibunda Hajar, jadi saya sarankan pada bunda ini ya, ambillah peran seperti Ibunda Hajar, meskipun tidak gampang, tidak mudah, karena suami jenengan bukan Ibrahim masalahnya. Jadi kalau saya bilang, Bun, Ibunda Hadijah itu, ya kan, tapi suami saya bukan Muhammad, Ustaz. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, kalau kita menjadi Ibunda Hajar, Bu, kalau kita jenengan ya putri ya, ketika panjenengan dari Ibunda Hajar oleh suami ditinggal di sebuah tempat yang tanpa tanaman, tanpa osa, tanpa tetangga, bahkan kemudian dibekali air hanya pada 1 kirbah saja, roti hanya beberapa potong saja, hidup di sana yang nggak tahu sampai kapan, pasir yang seperti itu, Bu. Dan sang istri cuma bilang begini, Mas, jika ini memang perintah Allah, ya sudah, panjenengan kundur ten Palestina lagi, karena kalau ini memang takdir Allah, Allah nggak akan nyanyiakan saya kok. Itu kalau kita bukan pasti protes, Bu. Gini betul. Ditinggal suami jenengan, ditinggal suami di pasar nggak disangoni, itulah, Bu. Itu aja. Padahal di pasar kita bisa minta tolong tetangga, sahabat, teman, bisa jengkel atau bisa marah, Bu. Bisa jengkel, bisa marah nggak, Bu? Bisa. Bisa. Awas kata masak no meneh. Utawa awas meneh tak masak no merem. Gula pelek, wah garam blek gitu ya. Jadi
Bun, tidak gampang, tidak mudah untuk menjadi beliau. Tetapi saya mencoba untuk mengambil ibrah dari orang-orang hebat yang kehidupannya sebelum kita, diantaranya adalah Ibunda Hajar. Dalam situasi seperti itu, beliau tidak bergantung pada suami. Kalau saya Bun, membergantungkan ketenangan hati saya pada istri, Bu, kira-kira mungkin nggak tersakiti? Mungkin nggak beberapa kali tersakiti? Kalau saya membergantungkan kebahagiaan hati saya dan ketenangan saya pada pasangan, karena saya tahu dan paham tidak ada pasangan yang ideal, gini boten. Selalu ada lebih dan kurangnya. Sebagaimana istri saya melihat saya, pasti tidak ideal sepenuhnya menjadi suami. Ada lebih dan ada kurangnya. Tetapi Bun, kalau menyandarkan pada zat yang tidak punya kurang, tidak punya kekurangan, tidak punya cacat, tidak punya celah, maka insya Allah ketenangan hati kita lebih stabil. Saya tidak mengatakan terus tenang, tapi lebih stabil. Lebih mudah untuk meminimalisir gejolak, kejengkelan, kemarahan, kekecewaan, dan seterusnya. Jenengan pada saat melihat orang tawaf, pusat putarannya apa, Bu? Pusat, poros putarannya apa orang tawaf itu? Ka'bah, Baitullah. Pada saat pulang harusnya diterapkan, oh berarti poros putaran hidup saya, pusat putaran hidup saya yang 7 hari dalam seminggu itu kan 7 kali. Berarti tidak ada yang tidak itu ya, semua hari saya harus menjadikan poros putaran saya pemilik Baitullah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana kemudian kalau panjenengan sami atas kalimat wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah berkuasa atas segala sesuatu, itu kita tancapkan pada hati agar tidak gampang kecewa. Ustaz, jenengan kan tidak mengalami seperti saya. Bun, setiap manusia itu punya ujian yang berbeda-beda, tidak harus sama, tapi bahkan bisa jadi bobotnya lebih dibanding panjenengan. Tetapi kemudian bisa memandang dengan cara pandang yang indah kalau menggunakan kacamata yang benar. Tapi kadang masalah itu ringan menjadi berat karena cara pandang kita menggunakan kacamata yang salah. Oh berarti gimana Ustadz? Lihat, ini adalah saat Allah menempatkan panjenengan pada apa? Situasi untuk bergantung kepada Allah secara penuh. Ya Allah, yang punya hati suami saya bukan saya. Saya mau nangis, saya mau gulung-gulung, wong dia berada di sana, nggak lihat bagaimana penderitaan saya, sedihnya saya, tapi yang melihat panjenengan ya Allah, dan jenengan juga melihat suami saya ya Allah. Maka kita mengetuk pintu langit, lembutkan hati pasangan saya ya Allah, bla 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 dan seterusnya. Sambil kita minta maaf pada Allah jika selama ini belum memerankan peran istri sebagaimana mestinya. Tidak usah tanpa harus menutup. Lah suami saya juga begitu, Ustaz. Kan kalau dia bukan Muhammad, saya nggak harus seperti Khadijah. Kan nggak begitu, Bu. Halo, gini apa? Apakah panjenengan pengen seperti Ibunda Khadijah harus menunggu suami seperti Muhammad? Kan enggak. Itu kaitannya dengan diri kita dengan Allah, bukan dengan pasangan jenengan. Saya bukan dengan istri, tapi dengan Allah. Kalau dengan istri, Bu, istri dengan saya pasti saling banyak kecewanya. Karena ada kekurangan saya, ada kekurangan istri. Tapi ketika kemudian melihat kekurangan istri yang A, yang B, yang C misalnya, saya merasa, ya kan jenengan sudah menjodohkan dia dengan saya ya Allah. Berarti saya pantas untuk menjadi pendampingnya ya Allah. Sehingga kalau ada seperti ini yang kadang menjengkelkan, tapi hal kecil yang sebenarnya saya bisa remehkan, saya bisa betulin, saya bisa ngelurusin, ya sudah, berarti saya fokus saja pada betulin ini, ngelurusin ini. Pasti saya masih kurang banyak pahalanya ya Allah, sehingga jenengan masih memberikan kesempatan pahala ini. Jadi ketika ada istri yang melakukan hal yang bagi saya kok gini ya, tapi kemudian saya bisa melakukan itu, membenarkan itu tanpa harus protes, ya sudah. Karena sudah kita luruskan misalnya, Dek, Mi, apakah ini itu? Tapi ketika kemudian diingatkan lupa, ya sudah, berarti bismillah ya Allah, muga-muga memang karena ini saya masih kurang pahalanya, masih kurang banyak, sehingga jenengan memberi ini kesempatan saya dapat pahala ya Allah, ini kesempatan saya dapat pahala.
Masih ingat kisah seorang istri yang jengkel suaminya setiap mandi ndeke anduk di atas tempat tidur? Jadi para bunda, ada banyak hal yang Allah berikan pada jenengan dan saya untuk mendapatkan kebaikan. Karena hal yang mungkin bagi kita menjengkelkan, tapi ujungnya luar biasa. Sama dengan ini tadi. Jadi Allah pengen sedang kita dekati. Untuk totalitas bergantung pada, bukan bergantung pada pasangan. Allah alam bisawab. Dan kita doakan semoga segera mendapatkan solusi terbaik bagi keluarga beliau, mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah, wabarakatuh. Sementara itu Bunda, para bunda yang dirahmati Allah, insya Allah itu yang kita bahas di pagi hari yang penuh berkah. Mugi panjenengan kula sami dalah keluarga senantiasa dipun paringi perlindungan, penjagaan, keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dados keluarga ingkang sakinah, mawaddah, warahmah, wabarakatuh, dipun anugrahi keturunan ingkang saleh salihah, qurrata a'yun, sehingga saged makempal dumateng swarganipun Gusti Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf jika ada hilaf salah dalam pemaparan penyampaian. Barakallahu fikunna ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.